Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Komang Yoga Saputra dari kelas H dari Prodi Manajemen Data dan Informasi. Unsur-unsur penting dalam sebuah perusahaan mencakup modal sebagai komponen utama yang menunjang kegiatan operasional tenaga kerja yang menjalankan berbagai aktivitas usaha, serta manajemen yang memiliki fungsi pengendalian dan pengambilan keputusan strategis. Produk berupa seperti barang atau jasa menjadi hasil akhir dari proses bisnis tersebut. Tujuan utamanya perusahaan tersebut adalah untuk memperoleh laba seperti menjamin kelangsungan usahanya melalui pengelolaan yang efektif dan efisien. Lingkungan perusahaan mencakup elemen internal dan eksternal yang mempengaruhi proses penciptaan nilai. Faktor internal terdiri atas struktur organisasi, budaya kerja, dan kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi nasional, tren teknologi, kompetisi bisnis, dan dinamika sosial. Perusahaan perlu melakukan adaptasi secara terus-menerus untuk menghadapi pengaruh dari berbagai faktor tersebut agar guna mempertahankan kinerja dan daya saingnya. Perseroan terbatas atau bisa disingkat dengan PT merupakan entitas hukum yang terpisah dari pemiliknya, yang dimana kepemilikannya ini dibagi dalam bentuk saham. Hal ini membatasi tanggung jawab pemegang saham sebatas pada jumlah modal yang disetor. Dan sebaliknya, dalam bentuk usaha CP, tidak ada pemisahan yang tegas antara kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan bagi sekutu aktif, yang berarti tanggung jawab mereka tidak terbatas. CV lebih cocok untuk bisnis kecil dan menengah yang bersifat kekeluargaan. Tindakan tidak etis dalam kegiatan bisnis bisa muncul karena adanya persaingan yang sangat intens, dorongan untuk memperoleh hasil yang besar pada waktu yang singkat, lemahnya pengawasan internal, serta budaya organisasi yang kurang menekankan pada nilai-nilai etika. Celah dalam regulasi juga bisa menyebabkan perusahaan bertindak di luar batas etis tanpa takut konsekuensinya. Oleh karena itu, dibutuhkanlah penerapan kode etik perusahaan dan sistem pengawasan yang kuat agar perilaku bisnis tetap pada di jalan yang benar. Perencanaan strategis merupakan salah satu fungsi dalam pengelolaan perusahaan yang bertujuan untuk menetapkan arah dan sasaran jangka panjang. Proses ini mencakup penentuan visi dan misi, analisis peluang dan risiko pastinya. Nah, berbicara tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR mencerminkan kepedulian perusahaan terhadap dampak sosial dan lingkungan aktivitas bisnisnya. Walaupun tidak semua jenis perusahaan diwajibkan melaksanakan CSR, perusahaan besar umumnya memiliki ekspektasi untuk menunjukkan kontribusinya positif kepada masyarakat. CSR berperan dalam membangun hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar dan memperkuat reputasi perusahaan di mata publik. Salah satu implementasi nyata dari CSR adalah program yang dijalankan oleh Unilever dalam memperdayakan petani lokal. Melalui kolaborasi ini, perusahaan mendukung peningkatan keterampilan dan pendapatan petani, sehingga terjadilah perbaikan dalam kualitas hidup masyarakat. Di sisi lain, Unilever juga mendapatkan manfaat
berupa pasokan bahan baku yang lebih stabil serta peningkatan citra perusahaan. Hal ini menjadikan program tersebut sebagai contoh CSR yang memberikan nilai bagi baik kedua belah pihak. Nah, GCG adalah prinsip tata kelola perusahaan yang menjunjung tinggi nilai transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Yang dimana GCG ini berperan penting dalam menjaga integritas perusahaan dan menciptakan kepercayaan di kalangan pemangku kepentingan. Hubungan antara GCG dan CSR ini sangat erat sekali karena tata kelola yang baik mendorong perusahaan untuk berperilaku etis dan bertanggung jawab secara sosial maupun lingkungan demi memastikan keberlanjutan jangka panjang tersebut. Baik, demikian penjelasan singkat dari saya. Jika ada salah kata, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.